Ya, selamat malam sahabat Teologi DW. Selamat bergabung di kegiatan ngasih kita pada malam hari ini. Apa kabar rekan-rekan sekalian? Eh, Gimana liburannya buat teman-teman yang sedang libur atau teman-teman yang sedang stase? Apa kabar? Bagaimana aktivitas di tempat stase masing-masing? Apakah menikmati? Halo teman-teman semua, selamat malam. Selamat malam juga teman-teman yang setia mengikuti kegiatan ngasik ini. Kita akan menunggu Pak Dan, teman-teman, ibu bapak sekalian, sahabat Teologi DW, boleh saling memberikan sapaan dulu di kolom komentar sambil kita menunggu Pak Dan bergabung di live kita pada malam hari ini. Ya, teman-teman boleh saling menyapa mungkin satu sama lain. Teman-teman yang sudah lama tidak bertemu mungkin. Halo, saya Nover. Ya, sepertinya Pak Dan sudah bergabung. Halo Pak Dan. Halo, Selamat malam Pak. selamat malam. Apa kabar Pak Dan? Baik, cuman rada lelah karena sepanjang hari fokus ke pelayanan kematian Pak Christian Sutopo, dosen Duta Wacana dulu yang tadi disemayamkan di auditorium. Jadi kami sepanjang siang eh, apa menyelenggarakan layanan untuk keluarga. Pemberangkatan ya. Ya, tapi worth it. Ya. Ya, oke. Di masa libur ini aktivitasnya apa nih Pak Dan? Di masa libur semester. Loh, dosen mah gak libur. Oh iya, kami yang libur ya Pak ya. Ngoreksi. Maaf, pertanyaannya salah. Ya, harus dibuat libur sendiri. Jadi ya, saya sempat berlibur ke Jepara, pas Ya, sambil khotbah, nyekar ke makam mama, papa. Tapi prinsipnya dosen itu ada aja kerjaannya, ya seminar, ya koreksi, ya nulis, ya riset, ya khotbah, ya kadang-kadang nonton YouTube, baca buku, ya macam-macam. sangat akademis ya Pak ya. Iya, tidak harus begitu, nanti malah timpang ya. Jadi harus bermain bersamalah dunia otak dan dunia hati, dunia mata, dunia lidah, komplit. Oke, ya. Ya, teman-teman, sekali lagi selamat malam buat teman-teman yang sudah mengikuti ngasih kita pada malam hari ini. Kita mulai saja ya Pak Dan ya, untuk menghemat waktu. Ya. Nah, Eh, ya, baik. Sekali lagi saya menyapa bagi ibu bapak dan rekan-rekan sekalian yang sudah bergabung di kegiatan ngasih kita pada malam hari ini. Selamat malam buat kita sekalian. Apa kabarnya? Saya berharap kita semua ada dalam kondisi yang baik. Ya, sebelum kita jauh ngobrol-ngobrol tentang tema ngasih kita pada malam hari ini, saya mau memperkenalkan sedikit. Mungkin sudah terkenal ya beliau, narasumber kita pada malam hari ini. Ya, beliau adalah Pendeta Daniel Kurniawan Yustia Budi. Beliau adalah pendeta tugas khusus dari Sinode Gereja Kristen Muria Indonesia. Di Duta Wacana, beliau mengajar untuk mata kuliah Biblika, hermeneutik kontekstual, dan teologi kontekstual. Beliau ini adalah salah satu dosen yang sering mengganggu mahasiswanya. Dan mungkin malam hari ini akan muncul gangguan-gangguan juga ya Pak Dan ya, dalam obrolan-obrolan kita. Ya, baik rekan-rekan teologi dewa sekalian, seperti yang sudah disampaikan di pengumuman-pengumuman beberapa hari yang lalu sampai tadi, ya malam hari ini diskusi kita itu berjudul atau bertemakan menyoal Allah yang ganas, memahami teks kekerasan dalam Alkitab, adakah jalan keluar? Ya ini tema yang cukup panas begitu ya, cukup cukup menantang kita juga untuk bagaimana sih sebenarnya kita bisa mendiskusikan tema ini. Ya rekan-rekan sekalian, eh, kita mengimani bahwa Alkitab adalah kitab suci bagi kita orang percaya umat Kristen gitu. Oleh karena itu,
secara otomatis Alkitab diyakini mengajarkan sesuatu yang baik bagi umat yang mempercayainya sebagai kitab suci. Nah, tapi rekan-rekan sadarkah kita bahwa di dalam Alkitab terdapat banyak kisah-kisah kekerasan begitu ya. Dan kalau kita membaca kisah-kisah kekerasan tersebut, ada beberapa tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan oleh para tokoh-tokoh Alkitab yang diceritakan itu berasal dari perintah Tuhan, begitu ya. Jadi Allah memerintahkan orang-orang tertentu untuk melakukan tindakan kekerasan. Nah, hari ini kita akan ngobrol, malam ini kita akan ngobrol santai dengan Pak Dan. Kita melihat kenapa kok kisah-kisah seperti itu ada dalam kitab suci, begitu ya. Dan kemudian bagaimana kita bisa memahami teks-teks atau narasi-narasi kekerasan tersebut. Ya, Pak Dan, saya mau mulai dari tadi sore sampai saat ini tuh tadi tim ngasih itu buat semacam polling sederhana begitu ya Pak. Pollingnya di Instagram itu mempertanyakan apakah menurut sahabat teologi DW Allah di perjanjian lama itu adalah Allah yang keras, Allah yang penuh dengan kemarahan, sedangkan Allah di perjanjian baru adalah Allah yang penuh dengan kasih, kesabaran, lemah lembut, dan lain sebagainya gitu. Nah, dari polling itu Pak Dan, ada 24 orang yang setuju bahwa Allah yang ada, Allah di perjanjian lama itu adalah Allah yang keras. Sementara ada 56 orang yang tidak setuju. Sepertinya ini sudah lulus dunia Alkitab dan HPL kayaknya Pak ya. Ya, ada yang 56 orang yang tidak setuju bahwa Allah di PL itu adalah Allah yang keras, sedangkan Allah di PB adalah Allah yang lembut. Nah, saya teringat dengan seorang bernama Marcion gitu ya Pak ya. Marcion melakukan pembedaan ini gitu. Pembedaan bahwa Allah di PL itu Allah yang keras, sedangkan Allah di PB itu adalah Allah yang penuh dengan kasih. Nah, bagaimana nih kira-kira Pak Dan? Apakah itu bisa kita terima? Gimana menurut Pak Dan? Yang mana? Pembedaan yang dilakukan oleh Marcion ini Pak. Lah, Marcion itu memang melakukan itu dulu ya. Dan lalu dia tidak bisa mempertahankan itu dengan kuat karena memang rapuh pemahaman seperti itu. Maka waktu itu dia kemukakan pembagian Allah ganas dan Allah keras dan Allah baik, PLPB itu malah lalu belakangan kan dia dianggap sesat loh, malah begitu ya. Lepas dari kata sesat itu kadang-kadang juga tidak fair, tapi Marcion jelas mengabaikan dimensi-dimensi kelemah lembutan dan kerahiman Allah di PL. Sementara dia juga mengabaikan dimensi ketegasan dan penghukuman Allah yang juga ada di PB. Jadi memisah begitu rupa itu memang naif ya. Bahwa di PL ada teks-teks kekerasan, lebih dominan dari PB, ya iya gitu. Tapi kan tidak berarti lalu Allahnya melulu keras dan galak dan berbahaya, tidak ada kasih, tidak ada apa sama sekali. Sementara di PB kebalikan. Pendapat seperti itu abad pertama loh. Jadi kalau masih ada berpendapat seperti itu, ya Anda ketinggalan sekian abad itu. Dan lalu pendapat itu ditolak oleh gereja, dianggap salah memang. Dan saya kira Marcion salah jelas. Karena tadi itu di PL juga ada konstruksi-konstruksi ayat mengenai Allah yang digambarkan sebagai begitu penuh cinta kasih, begitu lembut. Gitu. Sementara di PB juga ada sebaliknya. Gitu, Pak. Ya. Oke, berarti kalau begitu kita bisa pahami sekarang bahwa di PL tidak melulu soal Allah yang ganas, yang murka gitu ya Pak ya. Sebaliknya juga di PB tidak melulu Allah digambarkan lemah lembut, ada juga narasi-narasi yang menceritakan Allah juga bisa marah dan lain sebagainya gitu ya Pak ya. Iya. Nah, kembali ke diskusi ke pengantar yang saya sampaikan tadi Pak. Kan kita meyakini Alkitab ini sebagai kitab suci yang harusnya menuntun kita itu untuk hidup lebih baik begitu kan Pak ya. Menolong kita menjalani laku kehidupan kita dengan lebih baik. Tapi kenapa di Alkitab itu kok bisa ada teks-teks yang menunjukkan Allah itu keras, Allah itu pemarah, dan bahkan ada perintah-perintah dari Allah sendiri untuk melakukan hal-hal yang berbau kekerasan, begitu Pak Dan? Nah, iya memang. Jadi gini ya, ini harus kita jelas perkara ini dengan baik ya, menyorotnya. Bahwa dalam teks-teks PL atau PB, ya, tapi ini kita ngomong PL kan, topiknya ya, itu ada teks-teks tertentu yang penggambaran mengenai Allah itu mengerikan. Itu jelas itu.
1 Samuel 15. Bayangkan itu. Allah menyuruh supaya Saul membunuh orang-orang Amalek yang tidak memberi jalan 2,5 abad yang lalu ketika Israel mau masuk ke tanah perjanjian. Bunuh semuanya. Ngeri gak? Dalam kisah Nuh juga toh, Allah begitu kecewa dengan manusia sehingga semua mati kecuali Nuh, 3 anaknya dan 3 menantunya. Bayangkan tuh, dalam Yesaya 45 ayat 7, aku Allah yang menciptakan kegelapan, menciptakan bencana. Oh, bayangkan aja itu. Ada kayak gitu. Ya, banyak sih teks-teks seperti itu. Nah, pertanyaannya, gimana memahaminya? Nah, orang seringkali gini, Bet. Masalahnya itu nggak tahu caranya. Ya. Cara dan salah paham mengenai kontennya. Nah, jadi soal konten dan cara nih. Konten terkait dengan, kalau saya bilang ya, mungkin mode of revelation. Jadi, model dari pengilhaman Alkitab. Dia tidak persis di situ menurut saya. Sehingga kemudian yang tertulis di Alkitab diasumsikan persis. Itulah Allah gitu. Padahal kan begini, kalau mode of revelation, kita harus tahu bahwa Alkitab kita itu, PL maupun PB, kan tidak turun langsung dari surga toh. Ya kan? Kan tidak ditulis oleh Allah gitu loh. Semua itu ya tulisan manusia beriman mengenai sejarahnya, mengenai pergumulan hidup sosial yang ia alami, pergumulan pribadinya, mengenai orientasi mengenai dunia ini, dimensi-dimensi etis, dimensi hukum ritual, perjuangan-perjuangan spiritual, teologis yang dia lakukan. Kalau PB lalu kisah-kisah mengenai Yesus tentang gereja, surat-suratan antara para pemimpin dan umatnya, ya, itu tidak boleh dipahami sebagai pengilhaman yang mekanis. Kalau mekanis itu turun tank jelek gitu, dari surga sana turun gitu. Ini kan enggak. Pengilhaman Alkitab kita itu namanya pengilhaman organis. Maksudnya organ. Jadi orang yang menulis itu punya kepribadian, punya konteks, punya kepentingan, punya keyakinan, punya pengharapan iman, punya katakanlah cita-cita, punya juga keinginan supaya orang lain memahami dia begitu, tentang konsep Allahnya, tentang sejarahnya, macam-macam ya. Kalau ini hujan ya, kamu dengar suara hujan nih, di sini hujan. Benar, Pak. Di sini juga hujan. Nah, jadi masih bagus. Hujan juga ya. Jadi coba harus diketahui kalau ini adalah mode of revelasinya adalah organik, ya berarti pahami dong siapa yang nulis, dalam rangka apa, konteksnya apa, secara sosial, kultural, politik, teologis, gitu kan? Tidak boleh langsung ditarik begitu rupa dari Alkitab, lalu ini gitu, makanlah, yakinlah loh. Semua ada konteksnya kok, wong itu ditulis oleh manusia dan semua yang nulis itu pada waktu dia menulis, tidak seorang pun yang tahu bahwa akan menjadi bagian dari Alkitab, ya kan? Dikumpulkan jadi satu kan ya enggak kan? Mereka punya maksud baik, misalnya, oh ini supaya gereja paham apa itu Yesus, kalau PL ya supaya komunitas Yahudi, Yudea misalnya, atau komunitas di mana gitu tahu sejarahnya, mengerti dunia itu apa, macam-macam kan. Tidak kepikirkan bahwa akan jadi scripture gitu loh. Kalau kita tahu sejarah jadinya penah itu ada abad yang kelima, sebagian dari yang 5 kitab pertama itu jadi dulu diakui, lalu abad ke-3 malah kemudian yang tulisan-tulisan kitab-kitab ya, Mazmur, Amsal, Rut itu pada tahun 90 tuh di Jamnia, abad pertama malah Masehi. Yang 5-3 tadi sebelum zaman bersama. Nah, jadi kan lihat ada periode waktu yang panjang sekali. Pertama soal itu. Kalau salah memahami itu bahwa pengilhamannya Alkitab dianggap langsung, ya repot kamu. Kalau ada teks-teks Allah yang keras mau apa? Tapi ini bukan kok. Ini pengilhamannya organis. Kedua, soal metode. Nah, kita itu bersyukur sekarang ini, katakanlah beberapa dasar terakhir, kita mengenal satu metode yang relatif baru, namanya kritik ideologi. Ya, dulu tuh kita nggak punya ini. Sebelum kritik ideologi ini muncul sebagai sebuah metode yang kuat, orang bingung kalau teks-teks Alkitabnya jelas-jelas mengatakan Allah itu begini begitu gitu.
secara ganas katakanlah, penuh kekerasan. Lewat kritik ideologi kita bisa menolong diri kita sendiri dan bahkan teksnya, oh ternyata begini harusnya memahaminya, begitu. Nah nanti kalau Obed mau tanya apa itu kritik ideologi, saya jelasin. Maksud saya ada metode yang kita perlu ketahui untuk membedah teks. Satu ya, ada juga kesadaran, yang metode nanti kedua, sorry. Yang pertama ada juga kesadaran kontennya, apa itu kitab suci. Dua itu dulu start yang baik. Kita bisa ngomong macam-macam, tapi dua itu titik start awal untuk bisa tidak terserap oleh lumpur kebingungan kalau ada teks-teks yang keras alahnya. Itu dulu. Oke, iya Pak Dan. Berarti kita akan berpijak dari dua hal ini ya Pak ya. Pertama soal model Setidaknya ya, pemahaman, setidaknya ya. lalu kita bicara soal nanti metode tafsirnya. Nah, saya mau mulai dari yang pertama Pak. Nah, kalau begitu berarti kalau kita memahami bahwa Alkitab itu diilhamkan secara organis gitu ya. Berarti kita tidak bisa serta-merta langsung menerima teks itu bulat-bulat gitu ya Pak ya. Kita perlu melihat konteks yang menyelubungi begitu ya, termasuk juga penulisnya gitu ya Pak Daniel. Ya itu pun hanya salah satu matriks. Ya, maksudnya kalau Obed mengatakan kita harus tahu maksud penulisnya, itu pun salah satu matriks saja. Misalnya yang dikatakan oleh Schleiermacher misalnya, harus tahu masuk ke kulit penulis misalnya. Itu kan baru salah satu perkembangan pemahaman. Dan setelah itu ada macam-macam. Tapi gini loh intinya, hindari diri dari literalisme. Gitu. Jadi kalau ditulis gitu, maka ya persis begitu loh. Itu butuh interpretasi. Kalau langsung-langsungan ya untuk apa kita sekolah hermeneutik, filsafat, teologi? Untuk apa kita belajar tentang pembuatan teks, sedimentasi teks? Untuk apa kita tahu bahasa asli Ibrani? Untuk apa kita tahu transmisi teks dari bentuk awalnya sampai sekarang? Untuk apa kita perlu mendapatkan masukan dari galian-galian arkeologi? Ya nggak perlu. Sudah teksnya gitu aja. Tapi kan repot cara baca seperti itu ada. Dan cukup banyak orang begitu. Itu literalis. Justru penafsiran yang dikembangkan Schleiermacher misalnya ya, kalau awal-awal ya, itu mau menghantam ini. Tapi Schleiermacher pun tidak satu-satunya. Setelah itu kan berkembang terus ya. Ada Schleiermacher, ada Dilthey. Kalau kita baca tulisan-tulisan hermeneutik, misalnya Budi Hadiman, Lawrence Schmidt, berkembang, ada Gadamer, ada Ricoeur, ada Habermas, ada Derrida, kemudian secara konteks Asia berkembang lagi, Afrika, macam-macam. Maksud saya gini, jangan menganggap kalau tertulis Allah ini berarti itu gitu persis gitu. Enggak, teks itu mengindikasikan sesuatu. Tidak dimaksudkan untuk literalis seperti itu. Repot kita kalau literalis, sungguh-sungguh repot. Tapi ya itulah, ada kelompok yang sukanya itu karena nggak mau sulit, ya sudah. Kita bilang gitu, ya berarti gitu loh, nanti dulu. Gitu. Saya tidak mengatakan menafsir seperti itu sama sekali salah sih, nggak juga sih. Cuman bahaya, ada bahayanya gitu loh. Kalau pas ketemu ayat-ayat yang baik-baik sih enak aja, ya toh. Kalau ketemu ayat yang sulit itu loh, ya kan. Nah kita kan harus berpikir lebih jernih. Apa tuh sebetulnya maksud dari ayat-ayat ini masuk ke kita? Pengilhaman macam apa dan metode macam apa yang kita supaya bisa membebaskan teks itu dari perspektif-perspektif yang barangkali tidak dimaksudkan oleh teks itu atau oleh pengarangnya. Atau mungkin memang dimaksudkan begitu, tetapi kita bisa mereaksi sebagai pembaca masa sekarang. Itu ada metodenya. Nah, begitu kira-kira. Semoga semakin bingung dulu lah. Baik, ya, memang menantang ya teman-teman sekalian dan juga Pak. Dan kita pembaca literalis memang kadang-kadang membuat kita malah bingung dengan teks-teks yang, Ya. apalagi teks-teks kekerasan yang hari ini mau kita diskusikan begitu ya Pak Daniel. Oke. Mau dicoba Pak? Obed saya bingung kan, mau nggak? Nanti dulu ya Pak Dan ya. Nanti dulu ya, oke. Ya, kita mulai dari yang dingin-dingin dulu Pak. Nanti kita panas di akhir ya. Oke. Oke. Ya. Baik Pak Dan. Itu tadi dari setidaknya ada dua pijakan. Yang pertama tadi kita sudah diskusi soal model penyelaman kitab. Yang kedua mengenai tadi apa yang Pak Dan sampaikan sebagai kritik ideologi. Nah, sebenarnya kritik ideologi ini apa sih Pak? Begitu. Ya. Ya, kritik ideologi ini tentu saja tidak
berawalnya tidak dari studi Alkitab ya. Ini yang studi tentang politik, tentang sastra, begitu. Lalu dimanfaatkan oleh para ahli Alkitab. Jadi gini, kritik ideologi pada intinya bahwa teks tidak pernah netral. Apapun, any teks, termasuk teks sakral. Ini saya ngomong dunia Kristen ya, saya tidak mau melebihi dari kapasitas saya ya. Jadi teks Alkitab tidak netral sama sekali. Pasti ada layers, lapis-lapis kepentingan, pesan, situasi tertentu yang hendak dilawan oleh teks itu ketika ditulis. Pesan yang hendak diteguhkan, yang mau digarisbawahi atau mau dipudarkan oleh pesan dari teks itu. Jadi teksnya mengandung sesuatu, yang nulis orangnya zaman dulu yang kita asumsikan penulis aslinya pasti juga punya sesuatu yang ia tuangkan dalam teksnya. Lalu kita juga tahu teks itu dalam sejarah Ibrani dan Yunani, teks-teks PLPB itu kan juga disalin gitu kan oleh komunitas demi komunitas. Ada editor juga kadang-kadang menambahkan sesuatu atau mengubah sedikit, nanti bisa saya kasih contoh kalau mau. Nah, jadi editornya juga punya kepentingan, punya perspektif, punya horizon epistemologis gitu. Setelah itu jadi dalam bentuk final, seperti yang kita miliki sekarang sebagai pembaca masa kini, kita pembaca, ketika membacanya juga punya respon pada teks itu. Nah, jadi ada sesuatu di dalam teks, sesuatu dalam pikiran penulis, sesuatu dalam pikiran editor, sesuatu dalam pikiran pembaca. Teksnya itu pasti punya pesan, nggak bisa tidak punya pesan, pasti ada. Nah, kritik ideologi itu mencoba meneliti baik dimensi ekstrinsik atau diakronik maupun dimensi intrinsik atau sinkronik. Ya, saya jelaskan. Yang diakronik atau ekstrinsik itu gini, bagaimana toh teks itu bisa jadi seperti itu. Jadi lapis-lapis pembentukan teks, ya. Saya sih sering pakai istilah sedimentasi teks. Kayak arkeolog gitu, tanah gitu itu di baliknya ada lapis-lapis gitu. Ya, teks bisa jadi seperti sekarang yang di depan kita itu pasti ada lapis-lapisnya itu. Nah, itu namanya sedimentasi teks, termasuk siapa yang mengarang dalam kepentingan apa gitu. Tapi juga ada dimensi yang namanya intrinsik atau sinkronik. Ya udah, teks itu jadinya apa? Ya itu sudah jadi kan? Nah, ya sudah, itu dipahami aja yang sudah jadi. Kita nggak perlu tahu siapa pengarang, siapa editor, kapan ditulis, kapan disalin, bagaimana proses penyalinannya, kodeks yang mana, Leningrad atau Sinaiticus atau whatever, ya. Nggak perlu tahu begitu-begitu. Yang penting teksnya mengandung pesan sesuatu saya tangkap. Nah, biasanya kalau di gereja secara umum itu yang sinkronik ini lebih menonjol. Firman Tuhan berkata padaku ini gitu. Ya boleh, itu baru satu dimensi. Ada dimensi lain yang membuat itu jadi begitu, itu prosesnya bagaimana. Nah, itulah studi kritis. Nah, kritik ideologi itu dua-duanya. Jadi memperhatikan yang sinkronik maupun yang diakronik. Yang intrinsik maupun yang ekstrinsik. Kira-kira gitu, Pet, secara umum. Oke, iya Pak Dan. Kalau mahasiswa teologi sepertinya akan lebih mudah menerima ini ya Pak ya. Cuman beberapa Ya, jemaat awam rasanya akan sedikit kerepotan kalau ya. metode seperti ini kita pakai untuk memahami teks-teks sulit seperti ini ya Pak. Bagaimana kalau kita mulai dengan membaca beberapa teks-teks kekerasan dan kita coba Ya, memahaminya gitu, gimana Pak Dan? Boleh ya Pak Dan ya? ya, Ya, boleh, kita boleh. kita mulai dari ini teks yang memang dari dulu itu membuat saya bertanya-tanya ya Pak ya, 1 sampai 15 itu Pak, ayat 1 dan 2. Nah, di situ kan diceritakan bahwa eh, Tuhan memerintahkan Saul untuk membunuh orang Amalek begitu ya Pak ya. Untuk membunuh orang Amalek karena orang Amalek di beberapa abad yang lalu itu menghalang-halangi nenek moyang orang Israel untuk keluar dari tanah Mesir begitu. Nah, bagaimana Pak untuk memahami ini? Karena pertanyaannya begini Pak, kalau saya pribadi ya, kok Allah begitu kejam? Yang salah itu kan nenek Hmm, moyang orang Amalek begitu. hmm, Kenapa yang dibunuh hmm, itu adalah orang Amalek di masa Saul? Kenapa tidak di masa Musa? ya. Kalaupun memang harus membunuh begitu Hmm. Pak. Nah, gitu, Nah, ini ya, ya. bagaimana? Nah, iya itu ya. Jadi teks seperti itu, terus kalau kita terus tarik gitu aja, lalu kan jadi ngawur gitu ya.
Jadi tidak adil, ya toh, dan bayangan Allahnya ngeri. Nah, oleh karena itu, kita pakai dua dimensi tadi. Misalnya, kita harus mengakui dulu. Intrinsik nih, mengakui. Ceritanya seperti itu kan. Oke, kita terima. Oh, ceritanya seperti itu. Oke. Allahnya digambarkan, nih penggambaran tentang Allah begitu ganas. Pendendam, ya toh? Pendendam, ingin supaya apa, yang melawan dia di masa lalu, termasuk bangsa pilihannya, itu dihabisin gitu, ya. Nah, ada suasana itu, akui dulu, ya. Tapi sebentar, kenapa ya kok gini? Siapa yang ngarang nih? Nah, lalu ketemu, oh ini mazhab tertentu, gitu kan? Nah, untuk bisa begitu memang harus studi, ini masalahnya. Harus studi yang serius. Kalau tidak studi memang kebenturnya biasanya, ya sudah, kita bilang gitu dong Pak. Ya, lalu kita mencoba membenar-benarkan biasanya dengan cara ngebosin teksnya, dengan cara lari ke teks yang lain-lain lah, begitu ke sini ke situ, kutabut apa supaya teksnya lalu lunak gitu. Nah, ada cara kayak gitu tuh ya ada. Jadi teks ini dijelaskan oleh teks yang lain begitu rupa ya, itu ada caranya. Ya, tapi kalau kritik ideologi ya enggak. Kritik ideologi ya, oke, memang teksnya tuh keras seperti itu, tapi ini itu adalah penggambaran tentang Allah loh, oleh pengarangnya. Nah, pengarangnya siapa ya? Diteliti. Oh, pengarangnya kelompok mazhab ini. Hidup di situasi seperti apa? Oh, ini. Oh, kok dia ngomong gitu kenapa ya? Ini dia atau editornya? Lalu kita meneliti. Kalau orang teologi bisa meneliti itu ada aparatus kritikus. Oh, ini asli misalnya gitu. Atau ini tambahan editor, gitu misalnya kita. Oh, berarti teologinya, pemahamannya adalah lawan yang dulu menghalang-halangi boleh dihabisin. Gitu kan? Allahnya digambarkan sebagai yang ganas. Oke, itu berarti penggambaran Allah dalam teks ini oleh pengarangnya, gitu, oleh editornya. Kalau misalnya ada tambahan-tambahan, ya, teksnya keras seperti itu. Oke, tetapi lalu gimana respon kita sebagai pembaca? Wong itu adalah metafor ya, atau metafor itu kena enggak kena kan, is dan is not gitu kira-kira ya. Itu adalah picturing, penggambaran, imaji mengenai Allah yang memang waktu itu lalu diakui sebagai teks suci belakangan kan begitu jelas. Tetapi lalu kita tidak cukup ya sudah, kalau kita pakai, marilah kita hancurkan musuh kita. Wah loh, nanti dulu kenapa teks itu muncul. Nah sekarang kalau teks itu sudah kita ketahui memang keras, memang bersifat begitu segmented, begitu ya katakanlah yang lain yang berbeda atau laku musuh di masa lalu harus dihabisin. Pertanyaannya, kita berespon apa sekarang? Sebagai pembaca masa kini dalam konteks hidup kita. Gitu. Gimana? Gitu. Nah, teksnya kita kritisi, malah gitu, Beb. Nah, ini dulu tidak ada. Sebelum kritik ideologi, kita tidak berani mengkritisi teks. Karena menganggap teksnya itu ya sudah, kalau katakan gitu ya sudah. Sekarang kita bersyukur ada metode semacam ini. Karena sekali lagi teksnya tidak pernah netral. Bahwa Allah selalu melampaui gambaran orang tentang Allah dalam teks. Nah ini juga mungkin banyak orang tidak siap kalau dengar gini. Allah itu melampaui semua gambaran orang tentang Allah dalam teks. Oleh karena itu, gambaran Allah dalam teks diakui aja. Ya memang ada gambaran ini, ada gambaran itu, berbagai jenis gambaran tentang Allah, what kind of God, akui aja. Tetapi itu mosaik gitu ya, mosaik dari pikiran orang mengenai Allah itu bagaimana gitu. Tidak boleh kemudian, oh kalau gitu ini persis Allah itu hakikatnya seperti ini. Loh, enggak. Hakikat Allah menurut pengarangnya, gitu. Menurut editornya, gitu. Lalu kita respon. Nah, kritik ideologi itu membebaskan kita dari kesalahpahaman atau keterpenjaraan kita karena dikungkung oleh teks. Teks bisa dikritisi. Kira-kira gitu. Itu kalau satu. Nah, kalau Obed mau jelasin, saya bisa ngomong mazhabnya apa, namanya apa ya, tapi kan ini kan bukan kuliah teologi ya, nanti malah yang awam merasa terlalu asing. Tapi intinya gitu, kita bisa melacak lewat studi tertentu, lewat studi historisitas dan lapis-lapis sosial retorik dari pengarangnya untuk nemu, oh ini kelompok ini yang buat dengan tekanan ini, makanya dia begitu-begitu. Oh teks ini dalam perikop yang ini mau menekankan dimensi ini. Tapi itu sekali lagi adalah upaya menjelaskan siapa Allah dalam rangka kepentingan si pengarangnya pada waktu itu. Apakah Allah persis seperti itu? Tentu tidak.
Tetapi kalau dibilang, loh, tapi kan itu Allah digambarkan begitu. Oh iya, itu gambaran tentang Allah dari teks Alkitab, dari pengarangnya. Allah selalu melampaui itu. Nah sekarang kita sebagai umat Allah merespon itu gimana? Kalau kita pakai teks itu, lalu kan kita bermusuhan dengan semua orang yang pernah mengganggu umat Allah di masa lalu. Terus kita bunuh mereka gitu. Sesuai dengan firman Tuhan dalam 1 Samuel. Ya repot lagi. Malah kita lalu melawan firman Tuhan yang lain lagi kan jadinya. Nah itu dia. Kira-kira gitu, Pak. Ya, menarik ya Pak Dan. Berarti kalau dari penjelasan Pak Dan tadi, pertama-tama kita perlu mengakui teks itu apa adanya begitu Pak. Soalnya Ya, seringkali begini Pak, karena kita melihat Allah digambarkan seperti tidak Allah begitu ya Pak. Kadang-kadang ada pihak-pihak tertentu yang mencoba untuk membela Allah begitu Pak. Allah sebenarnya nggak seperti itu sebenarnya lewat teks itu gitu Pak. Gimana nih Pak? gini. Sebentar, jangan sampai salah paham ya. Langkah pertama, kalau intrinsik, nah kan tadi saya bilang intrinsik tuh, ya ceritanya apa, ya kan? Tapi dalam cerita itu ada masalah kan? Ya, Dalam cerita itu loh, kan jelas ada masalah. Nah karena cerita itu ada masalah, kita bertanya, kok bisa ya? Gitu. Kita mau tahu nih intensi maksud apa, ideologi di sini tuh jangan dianggap selalu jelek. Ideologi itu jaringan makna, jaringan pemahaman. Ya macam-macam lapis-lapis orang sampai menjadi kita itu kan pasti punya berbagai macam nilai-nilai. Nah, nilai-nilai macam apa itu yang membuat pengarangnya itu menggambarkan Allah demikian rupa. Jadi teksnya kita akui, tetapi maju lebih dalam, gitu. Jangan teksnya tidak diakui. Kadang-kadang ada orang yang gini, oh ini dikatakan Allahnya itu ganas. Oh enggak, Allahnya enggak ganas. Loh, teksnya bilang gitu kok. Ya akui dong, gitu kan. Nah, kadang juga ada upaya-upaya gini, penerjemahan yang coba meringankan. Itu ada juga loh, Bet. Kalau mau saya bisa tunjukin ayatnya. Meringankan. Sebetulnya harusnya apa adanya enggak apa-apa. Cuman mungkin penerjemahnya khawatir kalau pembaca tanpa penafsiran, tanpa dibimbing oleh konteks teks yang tepat, nanti malah salah paham. Itu ada. Nah, kalau ini yang menerjemahkan dalam bahasa masa kini yang hati-hati. Padahal teksnya barangkali kalau mau terus terang memang mengerikan gitu. Ada. Kalau mau saya beri contoh. Tapi terserah Obed kan moderator yang kamu. Coba ya. Boleh Pak Dan. Ya, coba. Nah, misalnya teks Yesaya 45 ayat 7. Itu mungkin salah satu teks paling sulit di PL. Selain pengkhotbah itu juga banyak teks sulit ya. Ini juga mungkin salah satu paling sulit. Yesaya 45 ayat 7. Coba Obed baca. Ya, Yesaya 45 ayat 7. Yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Oke, kalau hanya itu aja ada masalah nggak? Menurutmu, kalau pakai terjemahan itu, ada masalah? Ini ya Pak ya, kalau kita mengacu ke yang di sini, Tuhan menciptakan nasib malang begitu Pak. Nah, kan itu masalahnya kan? Ya. Ya kan? Nah, itu masalah. Terus ada lagi enggak lihat masalah selain itu? Menciptakan gelap ya Pak ya. Nah, itu juga masalah, ya kan? Ya. Masalahnya adalah karena dalam kitab Kejadian 1 tidak ada penciptaan gelap, adanya penciptaan terang. Ya kan? Gelap sudah ada. Ya toh? Kemudian kalau Allah dikatakan menciptakan nasib malang, waduh, berarti kemalanganku ya, orang yang jomblo abadi walaupun sudah tidak ingin selibat, ya toh? Orang yang kebakaran rumahnya, orang yang tertimpa peristiwa buruk itu Tuhan yang buat. Nah, ini lebih ngeri lagi kalau tahu teks aslinya. Ini sudah lumayan nih, Bet. Ini udah dibuat lebih halus nih. Kalau Obed lihat teks aslinya dalam bahasa Ibrani, itu lebih ngeri. Karena kalimatnya adalah yang menjadikan terang dan gelap itu betul, sama ya, kata terang dan gelap, ya, or dan hosheh. Kemudian yang menjadikan nasib mujur, itu dipakai kata shalom. Shalom, ya, damai sejahtera. Lalu nasib malang itu ra. Ra itu kejahatan. Coba bayangin. Ini LAI zaman dulu kala dan juga KWI, hati-hati. Kalau sampai diterjemahkan begitu, itu dalam bahasa Inggris ada yang terus terang menyebutkan evil gitu. Ya, wubore
Oseh Shalom Huborera dalam bahasa Ibrani. Jadi mengadakan damai sejahtera, damai, dan menciptakan pakai kata bara, ra, kejahatan. Berarti kalau ada orang jahat, ini kasus, nah ini ada kasus-kasus predator toh, ini lagi rame toh, ya toh. Di ada yang di Bandung, ada yang di Batu Malang, ada yang di Jakarta, mungkin ada di banyak tempat. Oh, Allah kok yang membuat kejahatan. Kita bisa begitu kan, ngeri. Oleh karena itu, oleh penerjemah bahasa Indonesia diganti tuh. Mereka pasti diskusi itu. Lalu kata shalom diganti nasib mujur, kata kejahatan diganti nasib malang. Loh, coba. Berarti kan ada ideologi penerjemah nih. Ya. Terang dan gelap pun bermasalah. Karena kok beda dengan kejadian 1. Di kejadian 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, itu baru prolog ya. Kecuali ada orang yang menganggap itu sudah penciptaan. Tapi biasanya orang akan bilang itu baru prolog, Bereshit bara Elohim et hasyamayim et haaretz. Lalu dimulai nih, bumi belum berbentuk dan kosong, ya kan? Belum berbentuk dan kosong, tohu wabohu kacau balau, roh Allah melayang-layang di atas air. Gelap ada di permukaan air, wahosyeh al-vanaytuhom, gitu kan? Jadi gelap itu sudah ada, dan air yang di atasnya itu, ya ada air, ada gelap. Kemudian roh Allah yang melayang-layang itu berkata, jadilah terang. Celing. Ya, jadi yang diciptakan cuma terang. Gelap sudah ada. Coba lihat di sini. Di sini kan menjadikan terang dan gelap. Berarti ada perbedaan di antara teks Yesaya 45 dan kejadian 1. Nah, dulunya orang tuh bingung kalau lihat gini, lalu dicocok-cocokin gitu ya, dibelain. Sekarang kita bisa bilang, ya beda. Tekanannya beda. Nah, pertanyaannya kenapa beda? Ya, marilah kita cari apa yang membuat kejadian 1 menulis begitu, apa yang membuat apa di Yesaya 45 gini gitu. Terus Anda tanya, loh dulunya tuh gimana tuh? Awal-awalnya, yang betul yang mana? Lah yang kita nggak tahu. Ini kan pengarang mencoba menjelaskan bagaimana Tuhan mencipta. Ya kan? Ada versi ciptaan di mana Allah menciptakan terang dan gelap seperti 45, Yesaya 45. Ada versi di mana gelap sudah ada dan Allah di tengah-tengah gelapan menciptakan terang. Nah, lalu kan kita harus bertanya, kok bisa gitu ya? Oh, apa yang membedakan ya? Siapa yang menulis ya? Belajar begitu, yaitu dimensi ekstrinsik tadi. Nah, memang untuk awam ini terasa berat ya. Cuman saya tidak mau tutup-tutupin, Bet. Memang nyatanya itu ada persoalan dengan pemahaman mengenai konten, bagaimana Alkitab dianggap ilhamkan, organis, dan juga ada sesuatu yang berkaitan dengan metode. Saya tidak mengatakan pembacaan awam salah, enggak. Pembacaan awam ya awam, gitu, punya plus minusnya. Tetapi untuk memecahkan persoalan Allah yang ganas, membaca langsung literal itu tidak cukup. Itu bisa menjebak kita dalam diskusi yang luar biasa menjengkelkan dan tidak bisa keluar gitu. Maka saya bersyukur ya karena lalu ada metode kritik ideologi sehingga lalu teksnya diterima apa adanya sambil ditelaah begitu. Ditelaah intensi-intensi teks pengarang dan editor termasuk kita sebagai pembaca masa sekarang merespon. Nah, itu kan pendekatan baru. Sebelumnya kan tidak banyak tuh kayak gini. Biasanya berhenti di teksnya aja dan pengarangnya aja. Sekarang sampai ke pembaca, gitu. Oke. Ya. Ini udah kuliah tafsir loh ini. Ya, menarik. Memang perlu ditafsir ya Pak ya. Soalnya kalau nggak berbahaya sekali kalau kita mengikuti. Iya, kalau literal ya berbahaya, bingung nanti ya. Oke, ya. Rekan-rekan sekalian, kita sebentar lagi akan masuk dalam sesi tanya jawab interaksi bersama dengan teman-teman yang menonton. Teman-teman boleh meninggalkan tanggapan, komentar, pertanyaan mungkin yang selama ini mungkin bingung, ada teks seperti ini sulit dipahami begitu itu mungkin bisa nanti kita diskusikan bersama-sama dengan Pak Dan. Ya, sambil saya menunggu respon dari teman-teman sekalian, saya mau bertanya lagi nih Pak. Nah, tadi Pak Dan bilang kalau Allah yang digambarkan di Allah yang digambarkan dalam Alkitab itu tidak sama ya Pak ya dengan Allah yang kita imani gitu ya, melampaui begitu ya Pak ya. Ya, jadi ini hati-hati ya pembahasannya ya. Bahwa Allah yang kita imani itu juga kita belajar dari Alkitab kok. Ya toh? Tetapi semua tulisan di Alkitab mengenai Allah pastilah
tidak sama persis dengan realitas Allah yang tak terpermanai itu, gitu loh maksud saya. Oke. Tetapi jangan bilang Alkitab tidak penting. Alkitab menolong kita mengenal siapa Allah, gitu kan, menurut pengarangnya, menurut intensi penulisnya, menurut intensi editornya. Itu penting Alkitab. Tetapi Allah selalu melampaui. Karena tadi, fasetnya itu banyak loh. Misalnya tadi ya, kau gambarkan Allah itu ganas, seperti Marsion. Tadi saya katakan, dalam PL ada juga faset-faset di mana Allahnya itu pemurah. Anaknya penuh kasih. Ya kan? Itu berarti kan tidak cukup gitu loh. Pemahaman Allah sebagai yang ganas itu tidak cukup. Pemahaman Allah sebagai yang kasih tok juga tidak cukup gitu. Walaupun teks-teks tertentu lebih dominan pemahaman Allah yang mana itu jelas. Maka kita teologinya apa ya gitu ya. Kitab ini teologinya apa ya? Bagaimana cara menjelaskan Allah menurut pengarang dalam situasinya waktu itu. Dan bagaimana kita membaca, merespon itu untuk kepentingan kita sekarang. Supaya dapat makna dalam hidup kita beriman ini. Gitu. Allah kan melampaui Alkitab, ya? Jelas dong. Ya toh, kalau Anda sembah Alkitab itu bibliolatri itu malahan. Yang kita sembah ya Allah yang disaksikan oleh Alkitab. Tetapi lalu cara membaca Alkitab bagaimana? Itu kita harus tahu apa itu Alkitab, bagaimana pengilhamannya, metodenya apa saja. Ada banyak metode. Setiap metode plus minus. Tidak ada metode paling baik pada dirinya sendiri. Semua metode punya kekuatan dan kelemahannya. Maka kita perlu rendah hati secara akademis. Kalau ada hal-hal yang memang kita belum tahu, kita perlu mencoba meneliti, belajar dari macam-macam hal, termasuk awam. Awam ngomong apa? Pendapat orang kadang-kadang itu bisa menolong kita loh, menemukan dimensi tertentu dalam teks. Gitu, jadi studi hermeneutik seperti ini, itu terkait dengan keterbukaan, kerendahan hati, spiritualitas, tapi juga mengasah pemikiran sambil menjaga terbuka gitu. Untuk Tuhan tolong aku semakin paham, terkejutkan dan memekar. Dan kalau memang bingung ya bingung, tidak apa-apa. Tapi let guide me to understand your word, dalam arti sabdamu, bukan yang literal ya. Sabdamu yang tertulis dalam teks ini loh Tuhan. Itu let me, help me, gitu kan. Lalu orang belajar terus mengandalkan hikmat roh, tapi juga mengandalkan juga segala sesuatu dia punya metode yang dia ketahui. Kalau ada bahasa asli ya dipakai, kalau tidak ya sudah sesuai dengan perspektif Anda. Cuman tadi penemuan-penemuan tidak boleh dianggap paling benar gitu. Semua selalu punya tadi ya, punya titik batasnya. Oh beginilah cara saya melihat, oh beginilah saya nemu kalau pakai metode ini, oh beginilah yang tidak saya temu kalau tidak pakai ini, atau saya tidak bisa masuk ke yang titik ini karena memang tidak dimungkinkan oleh pemahaman mengenai metode ini. Gitu. Misalnya metodenya tidak peduli tentang bagaimana teks itu dibuat, hanya yang di atasnya aja intrinsik. Ya sudah, boleh-boleh aja, tetapi kan terbatas. Gitu. Ya, jadi kerendahan hati, keterbukaan jadi satu tuh, menurut saya, Pet. Oke, ya Pak Dan. Ya sudah ada beberapa rekan-rekan yang memberikan respon dan tanggapan. Sebelum saya membacakan pertanyaan rekan-rekan, saya bertanya lagi nih Pak. Nah, kalau begitu kan berarti kalau kita tadi diskusi soal unsur intrinsik, kita perlu menerima teks-teks tersebut apa adanya, begitu Pak. Nah, kalau begitu, apakah hal ini nanti akan mengubah pandangan kita tentang konsep tadi Allah yang Maha Kasih itu Pak? Atau sebenarnya tidak? Bagaimana nih? Nah, gini, kata menerima itu kasih tanda kurung loh ya. Menerima teks itu tanda kurung gini. Kita mengakui teksnya bilang begitu, ya. Tapi lalu kita bergerak lagi, mengapa teks itu bilang begitu? Ya, menerima dalam arti itu, bukan menerima lalu ya sudah ini yang saya jadi loh ya, teksnya harus digumuli toh, ditafsirkan, didalami, gitu maksud saya. Jadi diakui bahwa ada dimensi Allah yang ganas, nggak usah ditolak. Jelas kok Allah mengatakan bunuhlah orang Amalek. Terus masa kamu bilang Allah penuh kasih? Ya nggak bisa, ya jelas enggak dong. Akui saja, oh teksnya begitu ya. Tapi kenapa ya? Gitu. Dan apakah ini relevan untuk kita sekarang ini? Oh, situasinya apa waktu itu? Apa yang mau ditekankan? Ya kayak gitu ya. Interaksi teks dan konteks. Teks punya konteks, kita pembaca yang melihat teks punya konteks gitu. Oke, iya Pak Dan. Ya, baik rekan-rekan, sudah ada 3 pertanyaan. Saya coba bacakan ya Pak Dan ya.
Kita mau coba interaksi dengan teman-teman yang mengikuti live kita. Ada pertanyaan dari Aldo Bangun 1990. Pertanyaan begini Pak Dan. Apakah penulis teks sengaja memakai mulut Allah untuk mengekspresikan kejengahannya atau responsnya terhadap sesuatu gitu, fenomena tertentu gitu? Ini bagaimana Pak? Ya, ya itu dulu ya. Ya Aldo, selamat malam. Ini mahasiswa teologi. Ada kecenderungan gitu kadang-kadang. Jadi istilahnya gini, ya. Ya kalau mau tahu istilahnya ya, misalnya gini. Matius menempatkan idenya di bibir Yesus. Gitu. Jadi sebetulnya itu teologi dari Matius, ya, si pengarang Matius. Bagaimana caranya? Ya ketika dia menjelaskan kisah Yesus, lalu dituliskan, maka Yesus berkata, bla bla bla. Sebetulnya yang dikatakan Yesus dalam tulisan Matius itu pikirannya Matius. Itu yang dimaksudkan Aldo, saya kira. Itu harus diakui, harus hati-hati. Tapi apakah tidak boleh kita bilang, itulah sabda Tuhan? Loh, ya boleh. Tapi tadi loh, dalam tulisan Matius. Gitu. Saya tidak bermaksud menggembosin kalau dikatakan Tuhan Yesus berkata, maka terus Anda bilang, oh itu bukan Tuhan Yesus yang berkata. Enggak, itu Tuhan Yesus menurut Injil itu. Gitu loh. Injil itu. Nah, Injil itu menempatkan gagasannya dalam figur Yesus. Jadi bolak-balik. Dengan begitu kita tahu. Karena kalau tidak, itu Anda bisa bingung sendiri. Karena lain-lain kok. Lain-lain. Mau tahu? Misalnya nih. Misalnya, contoh ya. Ada Yesus berkata, berbahagialah orang yang miskin. Lukas. Tapi di Matius, miskin di hadapan Allah. Oh, ya kan? Itu kan beda gitu. Nah, macam-macam lah soal gitu. Kadang-kadang Tuhan Yesusnya juga ngeri. Lihat pohon, belum waktunya berbuah, disuruh berbuah, nggak berbuah, pokoknya dikutuk. Ya kan, gitu-gitu kan. Loh, kita kan heran loh, Tuhan Yesus tahu nggak sih, kan ini bukan musimnya, gitu misalnya ya. Tapi kita membela Yesus. Harusnya jangan hanya begitu dong. Kita coba tahu, kenapa sih penulis Injil itu menceritakan Tuhan Yesusnya marah pada pohon yang tidak berbuah pada musimnya, lalu dikutuk. Kenapa ya? Lalu kita mencoba mendalami maksud teks, dan kita mereaksi itu. Nah, itulah tafsir. Nah, tapi pertanyaannya, apakah betul Tuhan Yesus sendiri yang ngomong? Nah, itu kan tradisi lisan semua kalau PB awalnya, ya. Baru 40 tahun kemudian Injil pertama sejak peristiwa Yesus yang naik ke surga, mati bangkit naik ke surga, tahun 30-33-an kan, Injil pertama Matius tahun 70-an kan. 40 tahun itu tradisi lisan melulu gitu. Coba dituliskan, ya. Tentu kan ada bias-bias di sana sini. Tapi oke aja. Kalau kita lihat, itulah cara jemaat perdana menjelaskan siapa Yesus dari cerita lisan yang dituliskan. Gitu. Itu yang tadi ya, jadi menempatkan Allah di bibir seseorang atau di satu tulisan, ya. Itu yang ditempatkan adalah bukan Allah ansih pada dirinya, tapi gambarannya mengenai Allah, gitu, yang dia yakini sebagai Allah. Itu kan. Yang ngeri kan kalau sebetulnya dia tidak yakin itu Allah yang ngomong, tapi supaya manjur ditulis gitu, mana kita tahu pikiran orangnya. Kan bisa aja. Tapi kita mengasumsikan polos dululah sementara ini bahwa begitulah cara dia menjelaskan siapa Allah baginya, gitu. Gitu, Aldo. Ya, begitu Kak Aldo. Semoga menjawab ya. Lalu ada berikutnya dari Emmanuel_Salutabang. Pertanyaannya begini Pak Dan. Kita juga bisa menemukan teks-teks doa kutuk atau doa balas dendam. Nah, bagaimana melihat teks-teks itu Pak Dan? Terima kasih. Sama, prinsipnya sama. Diakui, oh Tuhan, balaslah. Teksnya gitu kan. Tetapi lalu kan gerak lagi dong. Apakah teks semacam itu kita biarkan gitu untuk lalu membuat kita menjadi pendendam? Kan kita harus tahu kan, kenapa kok ada gitu. Lalu kita bisa aja kita menolak loh. Loh, iya, ini misalnya ada teks yang mengajarkan kita untuk mendendam, ya, teks tertentu. Kita tahu kan prinsip yang diajarkan Kristus untuk tidak mendendam tapi mengampuni musuh. Nah, gimana? Terus teks ini mau kita apain? Kita respon dong. Nah, teks ini mengandung nasihat untuk mendendam. Saya rasa teks ini perlu saya pahami kenapa kok dia begitu. Nah, sekarang saya merespon. Seandainya toh teksnya memang menganjurkan mendendam, saya sebagai pembaca Kristen tidak merasa sejahtera dengan teks ini, saya mengkritisi. Mengkritisi adalah tidak cocok dengan nilai-nilai saya nih. Gitu. Bisa kan? Boleh. Itu namanya
kritik respon dari reader. Maka kritik ideologi tadi itu teksnya, ya, pengarangnya, editornya, dan pembaca. Ini memang menarik, ini pendekatan ini, ya. Tapi jangan salah paham, ini untuk membebaskan kita dari literarisme, mengakui teksnya seperti apa, termasuk dimensi-dimensi mengerikan dalam Alkitab. Tapi justru karena kita setelah mengakui itu, kita bisa menelusuri kedalaman dimensi-dimensi pembentukan teks gagasan seperti itu, narasi-narasi nilai-nilai pengarangnya, dan mengkritisinya atau berdialog dengannya. Sebagai pembaca yang juga menghidupi ideologi tertentu, termasuk spiritualitas dan teologi Kristen kita. Gitu. Ya memang begitu. Lalu bagaimana? Ya dialog itu yang penting. Dialog dalam dialog nilai-nilai ini yang penting. Karena tadi kita tidak memahami teks ini sebagai turun jelek dari surga. Jelas ditulis oleh orang dalam konteks tertentu, dengan kepentingan tertentu, dengan kepribadian tertentu, dengan mungkin pesan-pesan tertentu, dan kita tangkap itu kan. Tapi kemudian kita merespon dong. Ya, kalau tidak sekedar kita tarik lalu kita terapkan ngawur-ngawuran. Ya, kalau pas bagus-bagus tidak apa-apa. Kalau yang nggak bagus gimana? Kan bahaya lah. Lalu kita, kalau gitu kan tidak adil pada Alkitab. Ada yang kita terapkan langsung, ada yang tidak. Menurut saya semuanya harus diolah dengan kritis. Mau teks bagus-bagus maupun tidak bagus-bagus, tetap diperlakukan secara kritis. Apa sih pesannya? Mengapa ada pesan sebagus ini? Maksudnya apa ya? Gitu. Selalu ada dialog begitu. Oke, Pak Dan. Nah, saya tertarik dengan yang tadi Pak Dan sampaikan, mungkin bisa diperdalam ya Pak ya. Ada teks-teks Alkitab yang bisa kita tolak. Nah, ini kan cukup bagaimana ya? Cukup membingungkan kalau kita pahami bagaimana menolak teks Alkitab gitu, teks suci gitu loh maksudnya Pak Dan. Coba Anda lihat contoh yang dipakai oleh Budi Hardiman mengenai ada orang yang tidak boleh kawin campur. Tuh. Terus Tuhan marah mendatangkan malapetaka, sakit datang, pandemi atau apalah itu. Ya. Terus salah seorang anak imam melihat ada orang kok berkasih-kasihan gitu, padahal yang satu orang Israel, satu bukan. Terus ditombak. Dua-duanya ditombak, Tuhan senang. Lalu pandeminya hilang. Nah, kayak gitu. Gimana? Ayo. Kan bahaya tuh. Kan kita harus tahu apa sih maksud pengarang. Gitu loh. Itu contoh. Ya. Contoh tadi juga Allah adalah pencipta kejahatan. Yesaya 47. Ayo gimana? Coba. Nah, itu orang-orang yang jahat kan senang sekali baca teks ini. Kita memperkosa orang, ya toh? Lalu kalau nanti diperkarakan, kenapa engkau memperkosa aku? Kata para korban kepada, ini yang lagi dibahaskan, JE, toh, diduga memperkosa yang di sekolah tertentu di Batu Malang. Oh, Tuhan. Nah, ngono, Tuhan mencipta kejahatan kok. Repot kayak gitu. Ya, itu loh, Bet dan rekan yang tadi tanya ya. Jadi, hindari literarisme. Tempatkan selalu teks-teks ini dengan kritis, diakui tapi didalami gitu, lalu direspon, diajak berdialog. Begitulah cara menafsir Alkitab menurut saya, terutama teks-teks seperti ini. Semuanya harus begitu ya, tapi teks seperti ini harus lebih hati-hati karena implikasi etisnya luar biasa. Ya toh, ngeri itu. Implikasi etisnya dalam hubungan dengan sesama, yang lain agama, yang lain orientasi seksual, yang lain apa itu kan bisa jadi mengerikan kalau kita jadi orang yang apple gitu, memberantas, membunuh yang berbeda, mendendam begitu rupa, Allahku pencemburu. Nah, ada teks seperti itu, tapi kan harus ditafsirkan. Gitu kira-kira. Oke, ya. Ini sudah cukup mengganggu Pak belum ini? Cukup mengganggu nih Pak Dan. Baik, saya lanjut ya Pak Dan ya. Ada pertanyaan lagi tadi dari Ekoministri GKI Peterongan. Ini rekan saya ya Pak ya. Pertanyaannya begini Pak, karena ini Ekoministri nggak jauh-jauh dari isu lingkungan gitu. Kalau membaca Wahyu dan melihat fakta lingkungan saat ini, apalagi jika membaca skenario IPCC tentang perubahan iklim di tahun-tahun mendatang, rasanya betul Allah itu ganas ya. Nah, gimana nih Pak Dan? Loh, lah iya, gini loh. Pembacaan kita pada teks atau pada konteks kita, ya, pada isu-isu apapun,
itu tuh tidak pernah netral. Tidak pernah. Kita pasti punya nilai-nilai. Dimensi ekologi dalam Alkitab. Itu ada dimensi-dimensi yang sangat ekologis di Alkitab. Ada yang rasanya agak bahaya gitu. Ketika manusia ditempatkan di atas yang lain dan kemudian seolah-olah manusia itu punya hak untuk menguasai dalam arti negatif. Padahal maksudnya mungkin, nah ini kalau orang bilang, oh enggak loh, maksudnya itu adalah menguasainya itu menata layani, gitu ya. Tapi ada kata menginjak-injak, sebetulnya kabas, gitu ya, radah dan kabas. Oh enggak, maksudnya menginjak-injak power dalam rangka membuat tertata. Lah itu kan cara kita menafsirkan, ya. Tapi juga enggak salah kalau orang mengatakan, memang kok pada waktu itu ditulis, belum ada kesadaran ekologis seperti sekarang. Manusia dianggap sebagai puncak gitu, antroposin gitu kan, zamannya manusia, belum sampai meluas pemahamannya. Alkitab ya pasti mengandung itu juga. Nah kita sekarang menjadi sangat peka dengan isu-isu lingkungan, emisi karbon, berbagai macam isu lingkungan ya, mengenai bukan hanya alam yang nampak mata, kita juga ngomong soal dimensi yang kecil-kecil, renik-renik yang kita tidak tahu. Kita ngomong soal efeknya pada masa depan, itu kita kan, berarti kita punya perspektif. Nah sama, di Alkitab juga ada perspektif seperti itu, maka kita teliti. Tidak pernah, tidak, apapun lah, produk apapun, masa lalu maupun masa kini, protokol Kyoto, macam-macam, pasti ada ideologinya, tidak mungkin. Nah, bahwa ideologi adalah lebih terbuka, kesadaran alam bahwa manusia adalah satu dari semua elemen, a part of this creation, itu sudah poin yang baru lagi. Tadinya, misalnya, manusia dianggap the head of the creation. Sekarang no, a part of the creation. Kan lain tuh teologinya. Masing-masing ada teksnya. Atau manusia sebagai the manager of the creation. Atau manusia sebagai steward. Atau manusia sebagai co-creator. Konsep macam-macam di Alkitab macam-macam. Maka kadang-kadang itu orang suka perang ayat toh. Ayat yang anti ekologi, ayat yang ekologis, ayat yang anti LGBT, ayat membina LGBT, perang kayak gitu. Kalau kritik ideologi, ya harus kita akui, oh yang ini begitu suasananya. Nah, kenapa bisa begitu ya? Respon kita apa? Gitu. Nggak usah diperang-perangkan begitu, memang beda-beda. Beda-beda, teks itu tidak pernah netral, masing-masing punya nilai-nilai tertentu, warna-warna tertentu. Termasuk dalam dunia ekologi, kok teks Alkitab, teks kita sendiri ini loh, tulisan kita, bahkan produk-produk berbangsa, bernegara kita, produk-produk internasional terkait dengan lingkungan, pasti punya ideologinya, pasti. Dan itu bisa berkembang, bisa mengembang bagus menurut kita yang menilainya bagus, bisa yang bagus itu dianggap jelek bagi kelompok yang lain. Kenapa bisa gitu? Karena melihatnya pakai perspektif. Gitu kira-kira. Oke, ya terima kasih Pak dan semoga menjawab ya. Ya, ada pertanyaan lagi dari Parasgia _ Pertanyaannya begini Pak, apakah metode yang sama juga bisa digunakan untuk membaca teks-teks romantis? Jadi bukan teks Alkitab, tapi teks-teks romantis. Begitu. Oh tentu. Kalau tadi saya bilang kan, kritik ideologi kan awalnya bukan berasal dari studi Alkitab. Enggak. Apapun, kok teks, lukisan, gitu ya, gerak tangan, keheningan, itu juga bisa dibaca secara ideologis. Tidak harus teks tertulis. Seluruh hidup kita tuh teks, kalau mau ngomong gitu. Realitas hidup sehari-hari itu teks. Tarian itu juga teks. Makan, food, cara Anda masak, itu teks. Semuanya, tergantung apa itu teks. Itu social teks. Ya kan? Dibilangnya social text. Kadang-kadang yang dibilang teks itu bisa aja sesuatu yang katakanlah tadinya dianggap bukan teks. Tapi sebetulnya itu bisa dibilang social text. Ya kan? Pemikiran orang, kebiasaan-kebiasaan itu kan teks gitu. Jadi tidak hanya melulu soal Alkitab. Saya kira segala sesuatu perlu kita telaah. Mengenai ganteng, ya misalnya, cantik, itu kan beda-beda. Zaman dulu yang ganteng itu yang bagaimana? Coba konsep kegantengan zaman dulu Anda terapkan ke sini. Sekarang. Gitu kan jadi repot semua. Ya kan? Misalnya gini nih, Obed berkumis, saya berjenggot. Lihat nih. Ya, Obed berkumis, saya berjenggot.
Ini gini kan biasa aja, terserah orang. Kalau Anda tanya ke Obed, kenapa kok kamu tidak berjenggot, kenapa kok berkumis, pasti Obed punya jawaban. Ya, saya juga kalau tanya kenapa tidak berkumis hanya berjenggot, saya punya jawaban. Jawaban saya tidak sama dengan orang-orang emis, misalnya orang-orang emis itu berjenggot nih, tidak berkumis, mereka punya jawaban. Saya tahu sih jawaban mereka apa. Mereka tidak mau berkumis, bayangkan. Pasti jawabannya lain dengan jawabannya Obed. Nah, lihat, sama-sama soal jenggot kumis ini loh, beda. Beda orientasi, beda nilai, beda zaman, beda orang, beda. Beda. Cat rambut, bagus enggak? Oh, gitu. Mana yang lebih bagus? Gondrong begini atau botak? Kan macam-macam gitu. Ya, sekali lagi kita itu harus sudah bebas dari penghakiman-penghakiman dalam format-format tertentu. Terus ini pasti begitu enggak? Ini kok begitu kenapa ya? Lalu kita bisa merespon, setuju tidak setuju, tertarik tidak tertarik, bisa melihat dimensi yang ini, oke, yang ini saya masih bertanya-tanya gitu. Tidak kemudian terjebak dalam pola-pola itu sebagai produk yang final yang tidak boleh diperkarakan lagi. Apa saja teks, tuh, apa saja teks. Cara ibadah itu juga teks, ya kan? Kalau orang yang biasa ibadah di GKI Peterongannya itu dengan demikian rupa teratur lagunya, sopran atau tenor bass ada beatnya ya, moderator, wah karena diajarin begitu oleh tokoh-tokoh musik tertentu. Itu ketemu jemaat yang nyanyinya tidak sesuai dengan beat, ya orang-orang Peterongan marah. Misalnya ada lagu, ini tadi kami nyanyi Selamat di Tangan Yesus. Saya tadi didaulat untuk main piano, teman-teman dosen nyanyi. Awalnya waktu kami latihan, lagu pertama kali lagu itu pelan. Jadi selamat di tangan, ya gitu. Setelah jadi diprotes kok saya. Wah, jangan gitu. Wong nyanyinya selamat di tangan Yesus, aman dijaganya kok sedih. Ya harus semangat. Amat gitu. Coba, itu baru gitu loh. Bayangkan aja, gerejanya Obed lihat orang nyanyi selamat di pasti diprotes. Tetapi mungkin orang-orang tertentu lebih suka nyanyinya diolor sedikit gitu daripada langsung. Lebih enak diolor. Bisa aja. Dulu saya punya kritik ya kalau orang tidak setuju dengan saya. Sekarang saya mengkritik diri saya sendiri. Kenapa saya tidak setuju sama orang itu? Pasti ada. Jadi saya bisa begini. Oh iya ya. Kok kenapa aku lebih suka lagunya lambat ya? Kenapa ya? Kok kenapa dia tidak suka aku main lambat? Oh, gitu. Jadi mencoba menilai, mengapresiasi, memahami masing-masing. Pada akhirnya ya kembali ya, kalau tim paduan suara ya kesepakatan bersama, ya kan? Kan kita tidak boleh memaksakan. Tapi kalau nilai personal, pada akhirnya akan kembali ke kita. Nah, tapi kita harus sadar yang kembali ke kita tuh bukan karena kita paling benar. Mungkin karena kita merasa ini paling cocok. Cocok belum tentu benar loh. Ini paling gue banget nih, saya gitu. Tapi aku tahu gue banget ini belum tentu paling betul ini. Bisa dikritik orang dan aku tahu kritiknya apa. Ya aku terima kritiknya. Tapi rasanya ya, walaupun dikritik, saya kok tetap rasanya sampai for the time being, ini rasanya paling menolong saya mengaktualisasikan diri saya sendiri. Gitu. Jadi dikritik sih, itu juga teks. Itu juga teks. Itu, Bet, kira-kira. Oke, iya Pak Dan. Baik, kita lanjut ya Pak Dan ya. Ada lagi Ya. dari ada respon Pak dari Immanuel Salutabang tadi. Setelah menemukan ideologi penulis, editor, dan pembaca itu, maka kita sebagai penafsir akan membuat atau menemukan ideologi baru. Nah, bagaimana nih Pak Dan? Ideologi baru saya sebentar. Maksudnya ideologi baru itu apa? Kalau yang dibahas adalah gagasan-gagasan dalam interaksi 3 atau 4 ideologi itu oke. Gagasan-gagasan ya, berkembang begitu. Tapi bukan kemudian baru sama sekali yang di luar interaksi itu, ya kan? Apa ada yang baru betul? Karena itu semua karena berinteraksi lalu muncullah gagasan baru. Barunya itu hasil dari dialektika, dari nilai-nilai tadi. Kalau itu artinya baru, saya kira ya harusnya begitu. Tapi kalau kemudian, ini sama sekali paling bersih dari segala kepentingan, ini yang baru, tidak ada. Itu muncul dari berbagai macam dialektika. Kalau baru dalam arti itu ya, tapi baru itu apa? Bagi Obed itu baru, bagi saya enggak, misalnya gitu.
Misalnya Obed gini, "Ah, saya baru denger ini, bahwa ternyata teks Yesaya 45:7 itu ternyata tidak boleh loh dibaca sebagai apa hanya kejahatan gitu. Itu harus diletakkan dalam kerangka teksnya dari pasal 1 sampai sekian bahwa Allah berdaulat menggerakkan Kores. Begitu rupa Kores, raja yang tidak mengenal Yahweh, itu bisa dipakai sebagai Mesiasnya. Nah, untuk menjelaskan itu, maka bahasa yang dipakai itu agak agak lebay gitu. Aku menciptakan semua, aku Tuhan, tidak ada yang lain. Terang gelap aku yang buat, shalom dan ra aku yang buat, dalam rangka menegaskan kekuatan Allah sumber segala gerak. Obed kagum itu baru, saya bisa bilang, aku udah tahu lama. Bisa kan? Atau saya Ya, bilang, ya, saya baru tahu juga loh, Ben. Iya ya, benar juga ya. Kok kamu nemu yang saya tidak lihat? Loh, bisa gitu. Dan tidak apa-apa, yang penting bahwa aku sudah tahu, sudah pernah tahu, atau aku sekarang jadi tahu karena kamu ngomong, itu bagian dari ideologi yang saling memperkaya. Nah, apa arti baru di sini? Nah, menurut saya geraknya, gerak penemuan-penemuan dalam interaksi itulah yang kiranya selalu baru. Dalam artian itu, ya, bukan di luar konteks, justru ditemukan di dalam konteks interaksi, Pak. Itu maksud saya. Kalau kalau Anda baru, saya setuju jika itu maksudnya. oke. Ya, Pak Dan. Kalau begitu, merespon pertanyaan ini, bisakah kita sebagai pembaca masa kini itu juga menggunakan ideologi kita untuk membaca teks itu, Pak? Bisa sejauh sadar, oh saya pakai ideologi saya ini. Barangkali saya tidak nemu sesuatu gara-gara saya pakai ideologi saya nih. Seandainya saya lebih menekan ideologi saya, menyadarinya, tetapi mau lebih tahu teks ngomong apa, mungkin ideologi saya dicerai oleh teks. Mungkin justru teks yang menolong saya memahami yang kurang dari ideologi saya. Bisa kebalik? Bisa. Jadi yang penting itu menyadari, oh saya tidak pernah netral, teks tidak netral, ada kepentingan. Di atas semuanya, karena kita ini Kristen dan orang beriman ya, semoga meyakini gerak daya hikmat roh Allah. Ya toh, menolong kita semua. Yang menginspirasi orang-orang menulis Alkitab juga menginspirasi kita. Roh yang sama dari Allah yang sama. Itu kan berarti premis-premis nih, kita meyakini itu. Gitu. Jadi bukan hanya melulu gerak otak, enggak. Kita meyakini saya membaca kitab suci. Oleh karena itu ada juga cara membaca lain. Cara membaca itu beda-beda. Ada orang tidak peduli begini. Misalnya cara membaca Lexio Divina. Itu tidak peduli dengan lapisan ekstrinsik-ekstrinsikan. Yang penting teksnya bicara apa ke saya baca terus sampai satu titik, tas. Nah, hanya teksnya biasanya dia pilih. Teks yang memang sesuai. Misalnya gini, saya sedang stres. Saya cari teks tentang ketegangan yang dialami pemazmur. Biasanya gitu ya. Ya, kalau saya sedang stres, tak cari teks Allah pendendam ya repot. Ya, itu pun lihat ada filter dari pihak kita. Saya sedang mengalami pergumulan masa depan. Apakah saya akan menjadi pendeta apa tidak, kata Obed. Lalu saya mau menggumuli teks tertentu tentang Tuhan yang berdaulat atas hidup manusia. Nah, itu cocok. Lalu dibaca secara Lexio Divina, dibaca berulang-ulang sampai teksnya bicara sama kita. Itu metode Lexio Divina. Anda nggak perlu tahu siapa yang mengarang teks ini, ideologinya apa, nggak usah. Teksnya sendiri. Tapi itu hanya salah satu cara baca. Ada banyak cara baca. Reading di sini tuh ada macam-macam. Maka jangan pernah menganggap satu metode baca paling benar. Jangan dong. Semakin saya belajar soal hermeneutik, mengenali banyak metode dan mencoba menelusuri itu ya, saya semakin sadar. Jangan sekali-kali menganggap ada cara baca yang paling benar. Jangan. Termasuk kritik ideologi itu juga tidak paling benar. Dia punya kelemahan, punya kelebihan. Sama. Tetapi ini membebaskan kita, bisa membebaskan kita dari tadi kungkungan literalisme tentang Allah yang dianggap seperti ganas seperti yang ditulis di Alkitab itu loh. Ya, metode ini menolong kita untuk bebas dari monopoli tafsir yang seperti itu. Karena kalau begitu bisa sangat berbahaya hasilnya nanti. Gitu, Bet. Itu pentingnya mengenali matriks dan berbagai varian dari how to read the Bible. Oke, ya Pak Dan. Ya, semakin menarik teman-teman diskusi kita. Boleh tetap memberikan pertanyaan ya rekan-rekan sekalian untuk kita bisa berinteraksi. Selanjutnya nih Pak, ada pertanyaan dari Senover. Bolehkah kalau ganasnya Allah dimaknai sebagai gambaran perang suci tanda kutip gitu ya untuk menghilangkan kejahatan? Uh,
Nah, ini ada buku nih, persis di depan saya nih ya. Ini ada buku macam-macam ya, termasuk ada William Stoker di bagian akhir. Itu ada pendapat mirip yang dikatakan Xenover, walaupun mungkin Xenover tidak pernah tahu pendapatnya ada di buku itu. Tapi kira-kira gini, ada pendapat yang mengatakan Allah itu ganas, punya power, punya kekerasan dalam rangka mencegah kekerasan yang lain. Gitu. Dalam rangka menciptakan kebaikan, ya. Ada yang jawab gitu ya. Dan ada ahli-ahlinya. Ini kalau Anda baca yang ini nih, Wrestling with God and with Evil, ini buku menarik ya menurut saya. Anda kan lihat di situ disebut nama-nama, ada Paul Tillich, Mary Daly, René Girard, ya, tokoh-tokoh lain disebut untuk menjelaskan Allah itu sebetulnya bagaimana. Apakah tindakan power termasuk perang atas nama Tuhan itu kalau maksudnya baik gimana? Ya, kita bertanya, apa itu maksud baik? Apa betul perang baik? Apa ada perang yang suci? Apa ada perang kok suci? Apa yang kau maksud dengan perang suci? Nah, gitu dipertanyakan, ya. Perang atas nama Tuhan, apakah itu suci? Gitu, ya. Kita bisa bertanya begitu, ya. Perang sendiri apakah itu suci? Perang atas nama Tuhan, apakah itu malah semakin tidak suci? Itu kan kita bisa menggugat seperti itu, ya. Jadi Xenover kalau tahu begituan boleh. Tapi di sini buku ini tuh ngomong tentang pendapat teologi. Jadi teolog ini punya konsep Allah itu ganas, teolog ini bilang Allah itu tidak ganas, lalu dicari jalan tengah oleh Stoker, Allah itu tidak ganas, tetapi ia memang berkuasa untuk membuat sesuatu yang buruk tidak terjadi. Tapi sekali lagi, itu cara pikir, teologi. Saya lebih mengajak Anda, teologinya itu juga dikaitkan dengan hermeneutik. Bagaimana cara kita menafsir teks. Itu juga sebuah cara menolong kita untuk mengerti teologi kita datang dari mana. Kan dari teks, salah satunya, teks Alkitab gitu ya, salah satunya. Nah, supaya muncul konsep Allahnya seperti apa, kan kita lihat teks yang mana dan bagaimana menafsirkannya. Nah, kalau yang di sini Stoker, dia tidak baca teks dalam arti menafsirkan, tapi dia mengutip dikit-dikit gitu untuk menunjukkan argumentasinya. Dan beda-beda, para ahli beda-beda. Ada yang bilang merah, ada yang hijau, ada yang merah agak hijau, ada yang hijau agak merah gitu. Nah, itu yang kadang-kadang membuat orang kalau baca teologi pusing kepalanya. Padahal soalnya itu kita diajak berpanorama, mengetahui, oh ada pendapat begini, oh alasannya ini, oh begini cara dia memperlakukan teks, oh begini referensi historis pada dokumen gereja, oh begini cara melihat konteks, oh gitu. Nah, apa ada yang paling benar? Ya sekali lagi, kalau paling benar sih mungkin repot ya, tetapi selalu bisa kita apresiasi dan kita kritik. Selalu bisa. Dan pada akhirnya, dalam keterbatasan, kita tentu diminta untuk mengambil sikap. Ya kan? For the time being, di titik ini yang menurut saya, menolong saya mengerti, memaknai maksud Tuhan dalam hidup saya, dalam situasi perang ini, oh, mau suci, mau tidak suci, ini gitu. Pada akhirnya juga begitu. Kalau terlalu abstrak, tidak bisa. Ini Ukraina dan Rusia, coba bayangkan. Oh, orang-orang Kristen Ortodoks di sana kayak apa itu? Pasti berkumpul luar biasa untuk mencari bagaimana ini. Itu pada Kristen itu, Ukraina dan Rusia itu. Coba, mereka pasti berkumpul, Alkitabnya sama pula. Ya, bayangkan aja. Nah, begitulah. Selalu ada interpretasi, ada konteks, ada analisis, ada interpretasi, ada pemaknaan, ada penemuan makna, ada karya selalu. Dan kita berharap karya-karya kita, penemuan kita itu pantang kekerasan. Kalau saya sih begitu. Karena kita meyakini, ya ini sekali keyakinan ya, teks-teks Allah yang keras itu kan teksnya. Allah pasti melampaui gambaran itu kan, dan ada banyak gambaran lain tentang Allah. Gitu. Dan secara imania ya, kita pasti punya ideologi orang Kristen kan gini, Allah itu kasih, ya kan? Tetapi kasihnya bukan kasih yang lalu bisa dipermainkan, kita lalu menjelaskan, oh maksudnya kasihnya itu gini-gini, ada dimensi tegasnya, nah, itu teologi kita, boleh nggak? Boleh, tapi mengakui itulah cara saya berteologi. Dari mana bangunannya? Dari gereja, ajaran gereja, dari Alkitab, dari pengalaman pribadi, macam-macam, teksnya macam-macam. Gitu. Kalau kita pembelajar kayak gitu, itu gembira kok. Hidup itu gembira. Dalam kebingungan, dalam mencari gembira. Kalau ada yang segera pasti gini-gini, wah Anda stres itu nanti.
Stres, apalagi belajar teologi ketemu dosen-dosen yang suka gangguin. Tapi tujuannya supaya memekar dan lebih humble. Semoga ya, lebih terbuka, lebih punya sikap, menimbang semuanya dan bisa mengambil posisi tertentu yang diperiksa juga posisi itu sejauh mana tetap bisa dipertahankan, dasarnya apa, sambil menjaga spiritualitas, menjaga kehidupan iman supaya bersih sebisa mungkin digenangi oleh daya hikmat dan penyertaan Tuhan Maha Kasih ketika membaca teks-teks tentang Tuhan yang mengerikan. Gitu kan. Begitulah kira-kira. Oke, ya. Semoga menjawab ya, Senover. Ya, ini ada ralat Pak dari Kak atau Bapak Paras dia underscore tadi nih. Padahal maksud saya teks romantis tadi itu maksudnya teks romantis di Alkitab Pak, misalnya Kidung Agung begitu. Eh, Loh, ya, sama aja. Bahkan dalam teks-teks romantis di Alkitab, tuh aku, kadang-kadang ada kekerasannya loh. Kalau Anda lihat, tergantung perspektif Anda. Ketika perempuan dipuji-puji tubuhnya, ya, diinstrumentalisasi, itu bagi kelompok feminis kekerasan loh. Ya kan? Ketika Kidung Agung memuji, sosok tubuhmu bagaikan pohon kurma, buah dadamu gugusannya, bilang 7. Itu kita yang cowok-cowok mungkin mikirnya, wah, itu cewek ada yang nggak suka loh. Kenapa tubuhku? Ada apa? Kok kamu metaforkan begitu? Apalagi kalimat gini, aku ingin memanjat pohon kurma itu dan memegang gugusan-gugusannya. Lu kurang ajar lu. Nah, tergantung kan. Ada kelompok tertentu, ya ampun tubuhku indah sekali sampai kamu ingin memegang. Ada kelompok lain, aku tidak suka nih teks ini kayak gini. Teks ini, ya, ngerti ya? Lihat, ideologis tau. Nah, selalu makanya harus punya pisau bedah analitik yang kita sadari lah kita bisa menggunakan itu semua. Tapi sekali lagi jangan karena kita begitu lalu yang awam yang tidak tahu ilmu-ilmu daki-daki seperti ini lalu kita anggap remeh. Enggak, mereka pun punya. Makanya ada pendekatan macam-macam termasuk reader respon bagaimana pendapat pembaca gitu. Kami coba itu pernah teks Yosua tentang menyerang kota Ai. Itu kami datang ke 5 gereja. Saya dan Bu Rina dan tim pada tahun berapa itu datang ke 5 gereja mengajukan pertanyaan yang sama tentang teks yang sama. Ya, wah, menarik sekali. Kami datang ke gereja Pantekosta, ke gereja Katolik, ke gereja Mennonite, GKMI yang katanya gereja perdamaian, ke gereja Calvinis gitu. Kami tanya, kami tidak menjawab, kami tanya, silakan dijawabkan, kami tulis gitu. Terus kami analisis, oh kelompok ini jawabnya begini, oh kelompok itu punya berbagai macam pendapat yang belum sepakat, oh kelompok ini gitu. Misalnya ditanya, itu bagaimana itu Tuhan kok menyuruh orang-orang Israel masuk ke kota Ai dan membunuh Ai? Gitu. Ada yang seneng, iya itu kan musuh. Ada yang kok gitu sih? Kami tanya, Ai itu siapa? Orang Ai itu siapa? Wah, macam-macam jawabannya. Ada yang bilang orang yang berbeda dengan kita, malah lalu bukan seagama dengan kita, ada yang kejahatan dalam diri kita sendiri, ya gitu, macam-macam. Nah, macam-macam. Ya itu kami ngapain? Kami bantah. Enggak, kami tulis. Kami mau tahu. Oh gitu ya. Kok bisa gitu sih? Oh gini, diskusi. Nah itu pendekatannya ada namanya read respon. Jadi ada banyak metode. Kalau kita mau menggali teks Alkitab itu, kita bisa nemu berbagai macam hal menarik, dan semoga quote-unquote baru, kalau kita menjalankan suatu metode dengan baik. Nah, tidak ada metode yang paling baik pada dirinya sendiri. Semua metode tergantung tujuannya. Maka plus minus. Maka tetapkan dulu, Anda mau apa? Biasanya gitu kan? Kalau kita mau mengkaji tertentu, ya kita mau lihat dimensi apanya nih, kita mau belajar apanya, mau nemu apanya. Kalau saya mau pokoknya langsung baca maksud Tuhan bagi saya. Nah, kalau gitu caranya, ya jangan cari teks yang Tuhan berkata bunuhlah lawanmu. Ayo repot. Ya, toh, Anda kan melakukan seleksi pada teks, gitu juga. Kalau teks seperti itu, firman Tuhan bilang begitu, ya kita, nah, kenapa dia bilang gitu? Pada waktu itu, Anda tidak lagi sekedar menerima, Anda mengolah. Tapi kalau ada Lexio Divina, Tuhan gembalaku, takkan kekurangan aku. Teks yang tidak bermasalah seperti ini, Anda tidak usah tahu siapa yang ngarang Daud betul apa bukan. Teks itu bicara pada Anda. Nah, makanya kan beda-beda teksnya. Harus ada kualifikasi. Nah, itulah dimensi ketiga. Selain kontennya, apa itu scripture, lalu metodenya, ya, Anda mesti juga bisa mengkualifikasi teks-teks itu. Mengkualifisir
diri sendiri. Dengan demikian kita tidak naif gitu. Kalau toh naif, naifnya tanda kurung gitu. Mengkualifikasi. Memang nyatanya kok ada teks tertentu yang tidak menolong saya menjadi lebih lembut. Ya kan kita mengkualifikasi. Ya saya tidak mau mengorientasi teks itu. Saya pilih tidak. Boleh dong. Terus gitu, tidak bisa. Firman Tuhan lah. Nah, kalau firman Tuhan yang kamu bilang itu membuat saya malah lalu membenci musuhku, ku kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya gitu. Ya. Atau membuat saya lebih egois. Tidak peduli 1000 orang rebah di kiri kananku, yang penting aku selamat. Teks seperti itu maksudnya kan Tuhan menyertai saya. Tapi saya keberatannya adalah kok seolah-olah kalau orang lain yang mati tidak apa-apa, kalau sementara saya selamat, egois banget. Saya kan bisa mengatakan gitu. Maka teks seperti ini saya kritisi. Atau tidak menolong saya lebih lembut, saya mau cari teks yang lain. Boleh dong. Itu yang saya bilang mengkualifikasi, ya, memeriksa, memilih, memilah gitu. Yaitu dimensi ketiga tadi, Bet. Jadi bukan hanya tahu apa itu revelasinya, pengilhamannya, modenya apa, juga tahu metodenya, tapi juga kita punya nilai-nilai tertentu sehingga teks tertentu memang tidak kita jadikan orientasi. Saya kira tidak ada lah orang Kristen yang menjadikan teks orientasi. Yesus pun tidak. Yesus dalam Matius, coba lihat. Tuhan Yesus dalam Matius. Dia meninggalkan teks mata ganti mata kan? Dia tidak mau hidupnya diorientasi di situ, padahal itu ada dalam Taurat loh. Enggak, dia berkata, tetapi aku berkata kepadamu, nah, jika engkau ditampar, ya, ngerti ya? Jadi Tuhan Yesus sudah melakukan kualifikasi pada teks-teks tertentu, gitu. Nah, kalau kita mau belajar dari Tuhan Yesus menurut Matius, lakukan celah juga langkah-langkah kualifikasi semacam ini, sehingga lalu Tuhan macam apa yang memang mau kita saksikan sesuai dengan iman yang kita yakini pada Dia. Misalnya kita yakin Allah yang menghadirkan kerajaan, nilai-nilai kerajaan Allah, perdamaian, keadilan, kebenaran, kasih, dan keutuhan ciptaan, maka teks-teks seperti itu lebih menjadi orientasi kita. Teks-teks yang lain, kita periksa, kalau memang bukan orientasi kita, ya mungkin tidak terlalu penting bagi kita. Boleh juga mengatakan itu. Tetapi semua teks tetap perlu diperiksa ideologinya. Mau yang kita pilih, maupun yang tidak kita pilih, tetap harus masuk dalam suatu sistem yang sama, berinteraksi dengan nilai-nilai kita. Itu kira-kira, Bet. Oke, ya, baik. Terima kasih Pak Dan buat jawabannya. Ya, rekan-rekan masih adakah yang ingin bertanya? Kita sudah hampir 1,5 jam ngobrol-ngobrol, diskusi-diskusi, tidak terasa begitu ya. Karena menafsir itu selalu menarik ya. Ya, sembari menunggu, mungkin masih ada pertanyaan dari teman-teman. Saya mau bertanya nih Pak. Sekarang, kalau kita sudah mengerti berbagai macam hal tentang teks-teks kekerasan yang ada dalam Alkitab gitu Pak. Pertanyaannya sekarang, di mana dimensi firman Tuhannya dan apa gunanya bagi kehidupan umat gitu? Ya itu firman Tuhannya. Apa kau maksud firman Tuhan? Ya ini firman Tuhannya. Ya ini, kata firman Tuhan ini memang menjebak ya. Kalau kita pakai kata misalnya ya, misalnya ini contoh aja. Kalbar. Dia bilang firman Tuhan itu rangkap 3. 1, Yesus Kristus. Jadi jangan salah, Yesus Kristus dia bilang. Itu firman Tuhan yang merangkap 1. Logos. Dogmatik toh. Firman Tuhan yang kedua itu yang dia bilang ya Alkitab. Dia tidak ngomong nafsir-nafsirnya ya Alkitab firman Tuhan. Nah, ini kan harus diteliti apa maksud dia, ya kan? Kalau maksud dia adalah apple to apple, lalu diskusi kita sepanjang sekian jam ya percuma. Ketika yang dia bilang firman Tuhan itu adalah ketika khotbah disampaikan, orang dapat sesuatu. Orang karismatik bilang rema atau kerigma. Bukan kata-katanya pengkhotbah, tapi ketika teks dikhotbahkan, lalu orang dapat sesuatu. Itu firman Tuhan. Nah, ketika orang bilang firman Tuhan, kayak Obed katakan, saya tanya dulu, apa yang Anda maksud firman Tuhan? Itu dulu. Ya. Nah, Bu Rena itu mengajarkannya gini, teman saya. Yang saya dapatkan refleksinya. Itu berarti rema. Kalau Bu Rena, ini Rena lain lagi, Rena Cesare Yudita, dia selalu mengatakan Alkitab itu adalah the word of God in the word of man. Dia bilang gitu. Sabda Allah di dalam sabda manusia. Maksudnya firman Tuhan dalam tulisan manusia. Supaya tahu firman Tuhannya apa, tulisan manusia itu mesti dipelajari. Ini kalau menurut Bu Rena ya. Kalau saya lebih tanya lagi, tak balik kalau saya. Yang Anda maksud firman Tuhan itu apa?
Kalau Anda maksud adalah tulisan di Alkitab, titik komanya, nah saya akan bilang tafsirkan. Nggak boleh apple to apple. Saya bukannya tidak setuju, tetapi itu membutuhkan penafsiran. Gitu. Nah kalau terus Anda bilang, tapi yang maksud saya itu adalah sesuatu yang saya dapat ketika baca, oke, itu juga boleh. Tetapi itu berarti kelompok ketiga dari bar. Kalau orang bilang kemarin saya barusan mimpin workshop MWC tentang introducing the multi-faith hermeneutic in Asia, pesertanya macam-macam ya, termasuk orang-orang Barat. Ketika saya jelaskan tentang Word of God, ya, maksud saya Alkitab dan teks-teks sakral non-Kristen, scripture maksud saya, dia bilang, wah, nggak bisa dibandingkan, nggak bisa di-studi itu, nggak bisa di-crosskan, nggak bisa dipakai untuk dialog, karena firman Tuhan adalah Yesus. Dia bilang gitu. Saya bilang, loh, kalau Anda pendapat begitu, itu pendapatannya dogmatik. The word of God is Jesus. Itu benar, tapi dogmatik. Dan itu Bartian pula, saya bilang. Dia lalu, Bart itu siapa? Lo malah tanya gitu lah, ya repot toh. Jadi, maksudnya apa itu firman Tuhan harus diklarifikasi. Jangan sampai karena ada kata firman Tuhan, terus kita terjebak. Loh, Anda berarti tidak sesuai firman Tuhan. Wah, lalu kita kan jengkel, apalagi ngomong orang kaya di gereja kita, pernah sekolah teologi, ya misalnya gitu ya, lalu tidak setuju dengan tafsiran kita, lalu Anda masih muda, wah, Anda itu tidak sesuai firman Tuhan. Kita mati kutu loh, itu jengkel. Saya sarankan kita tanya, maaf Pak atau Bu, yang dimaksud firman Tuhan itu apa dulu? Tolong jelaskan. Ya maksud saya kita itu loh, wah kita harus ditafsir Pak. Loh, tafsir gimana? Oh, ada banyak metode, Bapak mau yang mana? Ada banyak Pak. Kalau mau yang membebaskan orang dari keterkungkungan literalisme itu bisa historis kritis, bisa Pak, tapi tidak cukup. Sekarang kita punya yang kritik ideologi. Oh, nah kita kan boleh untuk membaca menurut keyakinan kita pada teks yang ditulis. Oh ya Pak, itu boleh, itu namanya read respon. Loh, itu namanya kontekstual hermeneutik. Loh, kok baca-baca? Lah terus firman Tuhan yang mana? Nah, itu semua. Yang Anda maksudkan itu apa? Jelaskan dulu, maka saya baru bisa menjawab. Itu semua. Maksud itu semua itu apa? Interaksi Anda dengan teks Alkitab. Lalu Anda terganggu, Anda bingung. Itu bagian dari rahmat Allah. Di kelas saya selalu bilang, kalau ingat, yang hancur itu bukan imanmu. Yang hancur itu konstruk teologimu. Teologi lama yang Anda dapatkan dalam kehidupan Anda sebelum belajar teologi, itu yang dipertanyakan. Iman ya jalan terus lah. Iman jalan. Iman kita sederhana saja. Ya kan? Kita mengalami Allah yang tak terjelaskan, menyapa kita begitu rupa. Mencintai, mengasihi kita begitu rupa. Iman kita pada Dia mengajak kita untuk semakin bertumbuh, memekar demi kemuliaan namanya, mengalami Allah yang tak terjelaskan dengan kata-kata, Allah yang begitu rupa membuat hidup kita bermakna, yang menyelamatkan kita kalau pakai bahasa Kristen, yang memberi kita orientasi baru, macam-macam whatever. Itu jalan terus, bahwa dalam proses mempelajari teks dan konteks, dan teks di sini tidak hanya Alkitab, tetapi seluruh hidup kita tuh teks, kita kaget-kaget, bingung-bingung, mengalami ketegangan, oh enggak apa-apa, bagus. Nah, cuman tidak semua orang setuju. Ya tidak bagus. Wong dia lalu menjadi murtad. Ya udah loh. Itu yang salah itu kenapa lalu dia menjadi murtad? Diperiksa dong. Yang dimaksudkan apa sih, kekecewaan apa sih? Harus dibantu. Jangan-jangan dia salah paham tuh. Salah paham soal tadi, 3 tadi itu. Salah paham tentang konsep apa itu revelasi, ya, pengilhaman Alkitabnya. Salah paham mengenai metode pembacaannya, salah paham karena tidak mengkualifikasi teks. Ya repot kalau gitu. Tapi kalau ditemani gini, lalu ikut ngasih, siapa tahu, oh gitu toh ternyata, waduh, tapi aku belum, nggak setuju, aku jengkel banget sama narasumbernya, tapi kok dia kok, ya bantu saya dikit sih, tapi saya nggak setuju. Nggak apa-apa. Anda jengkel sama saya dulu, nggak apa-apa. Oh, nggak ada maksud jahat dari pihak saya. Tapi saya menunjukkan, tolong diri Anda sendiri supaya tidak literalis banget. Nanti Anda kejebak pada teks tertentu, lalu menyimpulkan Allah itu jahat. Allah itu jahat, kamu bisa jadi ikut jahat. Menjahati yang berbeda, bahkan menjadi dirimu sendiri, bahkan menjahati Allah yang kamu anggap jahat itu. Apakah itu yang dikehendaki Tuhan? Kan ya enggak. Nah, ini saya sudah berkhotbah ini. Kalau gini biasanya sudah terlalu malam nih kalau saya. Baiklah Pak, dan karena sudah terlalu malam ya Pak ya.
Ya, udah selesai ya. Karena sudah terlalu malam, baik kita akan akhiri diskusi kita. Terima kasih Pak Dan buat gangguan-gangguan. Terima kasih juga buat penjelasan-penjelasannya di akhir ngasih kita malam hari ini. Monggo Pak, mungkin ada closing statement yang mau disampaikan kepada para teman-teman, sahabat Teologi Dewi yang mengikuti kegiatan ngasih pada malam ini. Ya, saya hanya ingin menekankan jangan takut mengalami kebingungan-kebingungan dalam membaca teks Alkitab, membaca teks kehidupan, dalam mencoba memahami apa yang kita yakini sebagai Allah. Tidak apa-apa, memasuki ruang gelap tanda tanya, memasuki tempat yang rasanya incognito, tak dikenali, itu tidak apa-apa. Mengapa? Karena kita boleh meyakini ketidaktahuan kita, kebingungan kita, ya, bifurkasi-bifurkasi, percabangan-percabangan yang terjadi pada diri kita tidak pernah lebih besar daripada rahmat Tuhan. Rahmat Tuhan dalam rohnya, dalam cintanya melampaui itu semua. Maka marilah kita bingung, marilah kita bertanya dalam kegembiraan, dalam rahmat. Marilah kita belajar tidak menghakimi, marilah kita terkejut-terkejut dalam cinta kasih Allah, dalam hikmatnya. Itu lihatlah hidup sendiri sebagai teks Alkitab dibaca begitu rupa, belajar metode-metode, belajar rendah hati, tidak menghakimi yang lain, meyakini bahwa Tuhan yang kita imani itu melampaui segala macam konsep kita tentang Tuhan itu sendiri. Begitu. Ya, terima kasih Pak Dan buat penjelasannya hari ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang setia mengikuti sampai akhir. Kita bertemu lagi di Ngasih bulan depan, tentunya dengan tema-tema yang menarik, tema-tema yang mungkin mengganggu kita juga, tapi dalamnya kita terus mengalami perjalanan spiritualitas bersama dengan Allah. Terima kasih Pak Dan, sampai ketemu di sesi berikutnya. Terima kasih. Yuk, selamat malam semua. Selamat malam semua.